Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjutkan daring kita dengan materi pelajaran akidah akhlak untuk kelas 1 aliyah jurusan keagamaan. Oleh karena itu, marilah kita mulai dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbil alamin. Untuk hari ini judul materinya adalah pengertian akhlak. Apa akhlak itu? Sebagaimana yang kita lihat dan kita dengar, sering mendengarkan akhlak manusia dan lain sebagainya. Cuman pengertian akhlak itu apa? Dalamnya pengertian akhlak ialah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang kemudian dilahirkan dengan perbuatan maupun ucapan. Sekali lagi, suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, kemudian diapresiasikan, diwujudkan dalam bentuk ucapan maupun perbuatan manusia, itu namanya akhlak. Jadi ucapan dan perbuatan manusia itu namanya akhlak. Nah, baru dikatakan akhlak jika perbuatan itu memenuhi syarat antara lain. Syarat-syarat ada. 1, ucapan maupun perbuatan itu dilakukan berulang-ulang. Jadi kalau sekali hasilkan, maka tidak disebut akhlak. Dia harus berulang-ulang menjadi kebiasaan. Itu namanya akhlak. 2, perbuatan itu timbul tanpa dipikirkan atau diteliti lebih dahulu, sehingga benar-benar merupakan suatu kebiasaan. Nah, jika perbuatan itu timbul karena dipaksa atau dipikirkan dan dipertimbangkan secara matang, itu bukan merupakan akhlak. Jadi harus akhlak itu timbul karena kebiasaan, tanpa direkayasa, itu namanya akhlak. Nah, akhlak Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut dengan akhlak Islam, karena akhlak ini bersumber dari akhlak dari Al-Quran, dari Allah Ta'ala. Oleh karena itu akhlak Islam ini mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut antara lain kebaikannya bersifat mutlak. Kenapa mutlak? Sebab itu langsung dari Allah. Kedua, kebaikannya bersifat menyeluruh. Itu karena kebaikan yang terkandung di dalamnya merupakan kebaikan untuk seluruh umat dari segala zaman dan lain sebagainya. Ini untuk akhlak Islam, akhlak yang dibawa Nabi. Kedua, tetap, langgeng, dan mantap. Kenapa begitu? Sebab kebaikan yang terkandung dalamnya merupakan tetap, bersifat tetap, tidak berubah oleh perubahan waktu dan tempat dalam kehidupan manusia. Itu nomor 3. Akhlak Islam yang dibawa Nabi. Nomor 4, antara lain adalah kewajiban yang harus dipatuhi, yaitu kebaikan yang terkandung dalam akhlak. Merupakan hukum yang harus dilakukan, harus dilaksanakan, dan ada sanksinya. Begitu juga larangan-larangan. Kenapa? Karena dari Allah, ini adalah sumbernya. Nomor 5, pengawasan yang menyeluruh.
Karena akhlak Islam itu merupakan sumber dari Tuhan, maka pengaruhnya lebih dari akhlak yang ciptaan manusia. Sehingga seorang tidak berani melanggar kecuali dia ragu-ragu dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan perbuatan yang salah itu. Inilah akhlak Rasulullah, akhlak Islam. Ada sanksi-sanksi tersendiri karena sumbernya Al-Quran. Dan lanjutnya adalah termasuk as-sunnah. Ini pengertian akhlak. Sekarang akhlak itu sendiri ada sisi yang lain yang menyebutkan ada persamaan antara akhlak. Ada etika, ada moral, dan ada budi pekerti. Ini memang ada persamaan. Persamaannya, kalau etika itu merupakan suatu ilmu pengetahuan yang menetapkan tentang ukuran-ukuran atas penilaian terhadap perbuatan manusia. Itu etika. Etika hanya menekan pada tentang ukuran-ukuran atau kata-kata terkait dengan penilaian terhadap perbuatan manusia. Itu etika. Atau etika pantas enggaknya itu etika. Itu persamaannya dengan akhlak. Terus dari segi perbedaannya, arti etika tekankan pada unsur ukuran-ukuran atau kaidah dalam rangka penilaian terhadap perbuatan manusia atau ucapan manusia. Sedangkan moral, apa itu moral? Moral adalah merupakan ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum. Itu namanya moral. Arti moral itu ajaran tentang baik dan buruk yang diterima secara umum, itu moral. Sedangkan budi pekerti itu berarti tabiat, akhlak, dan watak. Itu sendiri namanya budi pekerti. Dari ketiga keterangan ini bisa disimpulkan bahwa antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti memiliki persamaan. Apa itu? Itu bentuk perilaku yang sifatnya netral. Di persamaannya itu bentuk perilaku yang sifatnya netral. Itu persamaan antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti. Bedanya tadi. Kalau etika lebih ditekankan pada ukuran-ukuran atau kaidah-kaidah yang mendasari atas penilaian terhadap perbuatan manusia, itu namanya etika sebagai ukuran, ya, ukuran untuk mendasari, untuk mengukur terhadap penilaian terhadap manusia, namanya etika. Sedangkan moral itu lebih tekankan pada unsur masalah ajaran tentang baik dan buruk, moral. Budi pekerti merupakan tabiat, akhlak, dan watak itu sendiri. Jadi kesamaannya antara akhlak, etika, moral, dan budi pekerti itu pada berbentuk perilaku yang sifatnya masih netral. Anak-anak, bahwa induk akhlak terpuji dan induk akhlak tercela ini ada. Induk akhlak terpuji, yakni seorang bisa dikatakan memiliki akhlak terpuji jika memiliki perilaku yang baik. Dikatakan terpuji karena orang itu memiliki perilaku yang baik, antara lain banyak contohnya, umpama berani dalam segala hal yang positif, baik mengatakan dan membela kebenaran, serta siap menghadapi tantangan dari ancaman
Ini termasuk juga perilaku yang bagus, berani karena kebaikan, bukan ngawur. Berani kebaikan ada dasar dari ilmu pengetahuan dan dari agama. Ini yang termasuk induk hak terpuji. Ada lagi, andil dalam memutuskan suatu tanpa membedakan kedudukan, status ekonomi, kerabat, keagamaan dan sebagainya. Nah, ini juga adil dalam bersikap, itu namanya juga akhlak terpuji. Termasuk juga dalamnya bijaksana dalam menghadapi dan memutuskan sesuatu secara bijaksana, itu juga namanya akhlak terpuji. Termasuk di dalamnya adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Ini juga akhlak terpuji. Termasuk pemurah dan suka menafkahkan hartanya, baik waktu lapang maupun susah. Itu juga namanya akhlak terpuji. Contoh, ikhlas dalam melaksanakan setiap amal perbuatan karena Allah semata-mata, itu juga akhlak terpuji. Jujur dan benar dalam setiap ucapan dan perbuatan, itu akhlak terpuji. Jadi kami contohkan banyak supaya apa? Supaya mengatur rincian satu-satu. Karena saking luasnya akhlak terpuji. Berikan contoh yang banyak ini agar kita lebih memahami. Termasuk juga akhlak adalah tenang dalam menghadapi berbagai masalah, tidak berkeluh kesah, tidak gundah, dan tidak panik. Nah, ini juga termasuk akhlak terpuji. Termasuk amanah. Wah, sangat kuat ini, amanah, jujur, dapat dipercaya. Ini nomor 1 akhlak terpuji. Termasuk contoh lagi sabar dalam menghadapi setiap cobaan atau melaksanakan kewajiban ibadah kepada Allah, atau apa saja yang menimpa pribadi kita hadapi dengan sabar dan bijak, dengan cara yang bagus, sikap yang bagus. Kita bisa menampakkan diri dengan kesabaran itu sangat bagus dan akhlak yang terpuji. Contoh lagi, pemaaf walaupun dia gak salah, dia memaafkan. Gak salah memaafkan, hebat. Bisa-bisa ini namanya halim, ini al-halim. Bisa termasuk isar mendahulukan orang lain, berkorban untuk orang lain, namanya akhlak yang sangat terpuji. Di atas kiram ini. Contoh lagi, penuh kasih sayang dan belas kasihan pada orang lain. Ini akhlak terpuji, termasuk pada manusia dan hewan. Kepada hewan itu arifku bil hayawani wajibun, belas kasihan pada hewan itu wajib. Nah, malah terpanggil untuk belas kasihan itu namanya akhlak. Ada orang yang nggak punya akhlak, halal dimanfaatkan, dipacu, diambil manfaat tok, sementara kebutuhan hayawan tidak terpenuhi. Nah, ini namanya nggak punya akhlak. Maka penuh kasih sayang terutama pada manusia dan termasuk juga makhluk yang lain. Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk umatku orang yang kecil tidak mau menghormati orang yang besar, dan orang yang besar tidak juga mengasihani kepada anak yang kecil. Bukan umatku, kata Rasulullah. Berarti tidak bagus. Yang bagus, yang kecil menghormati yang besar mengasihi kepada yang kecil. Itu bagus. Itu ajaran Rasulullah SAW yang penuh dengan akhlak. Kenapa? Rasulullah adalah termasuk innaka ala khuluqin alim. Rasulullah penuh dengan akhlak yang mulia, dan termasuk adalah
orang yang berikan contoh, yang harus contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Ini sabda Allah langsung. Termasuk contoh lagi, orang itu lapang dada, lapang hati, tidak gampang marah, tidak gampang membalas dendam, tidak mau membalas dendam. Ini juga akhlak yang bagus, sangat bagus. Yang enggak kelihatan tapi bagus apa? Optimis dalam menghadapi kehidupan, dan penuh pasrah kepada Allah. Ini termasuk akhlak. Banyak kan contohnya ifah. Apa ifah? Selalu menjaga diri dari segala sesuatu yang dapat merusak kehormatan dan kesucian. Itu ifah. Suatu yang diciptakan, diubahkan untuk menjaga diri dari hal-hal yang merusak kehormatan maupun kesucian. Ifah. Ini al-haya, umpamanya malu melakukan perbuatan yang tidak bagus. Ini akhlak terpuji. Yang paling nampak ini tawadhu. Tawadhu, rendah hati, rendah diri. Makanya akhlaknya terpuji sekali. Walaupun dia tinggi, nggak menampakkan tingginya, ya. Menghormati yang lain, bisa menempatkan satu tempatnya. Ini akhlak terpuji. Termasuk juga mengutamakan perdamaian daripada permusuhan. Kami dalam menangkal islahil ummah untuk kemaslahatan bagus, dia ngalah demi untuk perdamaian. Enggak aku, enggak. Ini kemaslahatan, perdamaian lebih diutamakan daripada permusuhan. Ini harus mempertimbangkan yang bagus, lapang dada ini. Zuhud bagus, tidak rakus terhadap dunia, itu zuhud. Itu juga hal terpuji. Ridho, ikhlas bahwa semua dari Allah Ta'ala. Termasuk setia terhadap teman, sahabat, siapa saja yang berkaitan dengan dia, dengan dilakukan dengan bagus, juga termasuk juga akhlak terpuji. Yang enggak pentingnya bersyukur atas segala nikmat. Loh, baik dalam posisi diberi musibah maupun berposisi sebagai rasa terima kasih kepada Allah. Ini adalah termasuk akhlak terpuji. Syukur kepada Allah atas nikmat itu adalah akhlak terpuji. Karena itu melaksanakan perintah Allah. La in syakartum la azidannakum. Yang termasuk di dalamnya adalah mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Musyawarah, jangan berdiri sendiri, dipikirkan pribadi nggak bisa. Musyawarah, enak musyawarah. Kalau musyawarah, suatu saat terjadi kegagalan, itu karena dasar musyawarah. Oh bagus, dia itu punya kehendak, dimusyawarahkan bagus. Bab pemikiran 2-3 orang lebih bagus daripada satu pribadi orang. Nah demikian musyawarah. Musyawarah itu berarti menghargai orang lain. Dulu. Nah, musyawarah pun harus dilakukan dengan konsep. Termasuk murah senyum. Murah senyum sambil menambah wajah ceria. Ya, ini termasuk akhlak terpuji. Rasulullah bersabda, tabassumuka ila ahlika shadaqatun. Senyummu pada yang lain itu sedekah. Karena apa? Menambahkan rasa senang, rasa gembira. Oh. Ini termasuk juga perbuatan terpuji, hal terpuji. Menjauhi sifat-sifat iri hati, hasud, dengki, menjauhi. Itu namanya juga termasuk akhlak terpuji. Dan yang terakhir, bagian contohnya adalah rela berkorban demi kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.
dalam hal urusan agama. Jadi rela berkorban untuk pribadi, berkorban demi kepentingan orang banyak dan orang lain. Ini angel apot, apalagi ngalah demi kebaikan. Termasuk juga adalah rela berkorban demi yang lain. Lah saya berikan ini agar dia bisa jalan. Loh, saya berikan ini usaha, saya berikan modal agar dia bisa jalan. Itu akhlak. Jangan mentang-mentang dia sudah punya yang lain enggak punya kerajaan, punya modal, terus diberikan itu enggak. Akhlak yang bagus, rela berbagi demi kepentingan. Lebih senang dia melihat orang lain bahagia, dirinya bahagia. Artinya itu ada indikasi dia itu tidak mau mendapatkan kenikmatan dari yang lain, tidak mau mendapat kenikmatan dari orang lain, yakni tidak mau mendapatkan kenikmatan atas penderitaan orang lain. Jangan sampai, jauh hilangkan, jelek manusia itu, hilangkan. Orang lain dikejet tapi dia tetap enak, jangan, tercela itu. Nah, di antara tercela ada hal yang tercela. Nah, orang yang memiliki akhlak tercela antara lain orang tercela loh. Akhlak tercela, ada akhlak terpuji, akhlakul mahmudah, akhlak madhmumah yang tercela. Satu umpama zalim terhadap diri sendiri atau orang lain, lingkungan, dan bahkan pada Allah zalim. Sama Allah mengatakan innallaha la yahdil qaumal zalimin. Allah enggak akan memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat zalim. Ini tercela. Egois. Itu selalu mementingkan diri sendiri. Ini namanya juga akhlak tercela. Kikir dengan hartanya dan tidak mau bersedekah, ini juga akhlak tercela. Riya, apa riya itu? Melakukan kebaikan selalu ingin diperhatikan dan dipuji oleh orang lain, namanya riya. Itu akhlak tercela. Suka berbuat dosa, minum-minuman, ya, dan lain sebagainya. Itu termasuk akhlak tercela. Apalagi termasuk putus asa, mengeluh itu juga putus asa. Wala ta'yasu min rauhillah. Tidak boleh mengeluh itu. Pas semua sudah ada sandaran, sudah ada dasar, sudah ada teken, sudah ada. Termasuk yang paling jelek itu dendam, sulit memaafkan orang lain, masya Allah. Masuk hal yang tercela, pendendam, sulit memaafkan orang lain. Yang bagus, orang yang pandai memaafkan. Ada 4 kategori orang itu. Syari'ul afi bati'ul ghadab, cepat maafkan tapi enggak cepat marah. Ada syari'ul afi syari'ul ghadab, cepat maafkan dan cepat marah. Ada yang bati'ul afi syari'ul ghadab, lambat memaafkan tapi cepat memaafkan tapi lambat dia itu untuk marah. Ada yang batul afi batul ghadab, wis marai, memaafkan juga lambat, ghadabnya juga lambat. Jadi dia itu diam, nggak gampang marah. Tapi kalau marah, ya marah dan sukar untuk memaafkan. Ini bukan juga tidak bagus. Akhlak tidak terpuji. Yang bagus syari'ul afi bati'ul ghadab, cepat memaafkan dan tidak cepat marah. Nah, ini akhlak yang terpuji. Termasuk juga contohnya takabur, sombong. Oh, akhlak tercela. Rakus, kufur nikmat, termasuk nikmat kesehatan dan lain sebagainya.
semua itu merupakan bentuk kufur. Tidak mau berkorban untuk kepentingan agama, negara, dan masyarakat. Ini adalah contoh dari perilaku akhlakul madhmumah, akhlak yang tercela. Sekarang akhlak-akhlak yang ada itu bagaimana dalam menerapkan pada kehidupan kita. Bagaimana cara menerapkan dalam kehidupan kita akhlak-akhlak yang terpuji itu? Maka antara lain untuk menerapkan itu satu metode peningkatan kualitas akhlak. Ya, metode peningkatan kualitas akhlak. Satu, dengan lingkungan keluarga. Kenapa keluarga? Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Dalam Islam, pembinaan keluarga disyariatkan. Seorang anak akan bisa tumbuh dan berkembang menjadi dewasa, menjadi bagus jika berada dalam lingkungan keluarga yang dibangun berdasarkan takwa kepada Allah. Berdasarkan takwa, otomatis semacam ini harus dialog oleh yang pendidik, orang tua, orang tua. Yang orang tua ngajak kebaikan, maka akan ditiru. Anak jamaah, maka orang tua harus jamaah. Jangan meniru tok. Ini lingkungan keluarga, supaya anak itu mengikuti ini akhlak agar permanen akan menjadi tumbuh setiap hari dalam lingkungan keluarga. Dua, lingkungan pendidikan formal dengan sekolah atau madrasah atau tempat belajar yang lain merupakan lingkungan kedua setelah keluarga. Tempat ini sangat penting dalam usaha meningkatkan kualitas akhlak. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan, mulai dari aktivitas belajar dan bermain, sangat berpengaruh pada anak sendiri dalam rangka pembentukan kepribadian anak itu sendiri. Tanggung jawab guru sangat besar dalam menerapkan berbagai metode yang tepat agar anak bisa terbimbing akhlaknya dan tetap menjaga keimanan anaknya. Demikianlah, karena waktu maka kita cukup sekian. Mudah-mudahan kita lanjut kepada minggu berikutnya. Adhan Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.